Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berhimpun di gereja ini maupun di rumah masing-masing, khotbah untuk kita semua pada minggu ini sekaligus minggu ketika kita memulai rangkaian penyerahan persembahan panen persembah pilihan gotilon kita. Diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ke 10. Sebelumnya marilah kita tundukkan kepala kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mazmur 146 ayat pertama dan ke-10 kami bacakan di tengah-tengah kita. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Mazmur 146 ini sering dinamakan oleh para ahli sebagai Mazmur Haleluya. Ada 5 Mazmur: Mazmur 146, 147, 148, 149 dan 150 yang diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Tapi ini juga sekaligus mazmur pengajaran, karena di dalamnya termuat begitu banyak pengajaran iman yang sangat dalam. Nah, apa yang bisa kita petik dari Mazmur 146 ini? Sebelum kita mengakhiri tahun kalender gereja kita pada tanggal 21, 2 minggu lagi. Dan ketika kita memulai rangkaian penyerahan persembahan panen pilihan gotilon kita selama beberapa minggu ke depan, ada 3 hal. Pertama, memotivasi diri sendiri untuk memuji dan memuliakan Allah. Ayat pertama dan kedua. Sang pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri, mengajak, mendorong dirinya, jiwanya bermazmur, bersyukur, memuji dan memuliakan Allah. Dia tidak mengajak orang lain, tapi mengajak dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Saudara-saudara, pada zaman sekarang, terutama ketika kita sangat sibuk dan merasa hampir-hampir tidak punya waktu untuk melakukan refleksi dan kontemplasi, kita semakin sulit berbicara
apalagi meyakinkan diri kita sendiri. Sebab itulah mungkin pada zaman sekarang profesi motivator sangat laris dan dibayar mahal. Karena banyak orang tidak bisa lagi memotivasi dirinya sendiri, tapi membutuhkan orang lain untuk menasihati, untuk memotivasi dirinya. Tapi Mazmur hari ini yang kita baca mengajak kita memotivasi diri kita sendiri, mendorong diri kita sendiri untuk bermazmur, untuk memuji dan memuliakan Allah, untuk berbuat baik, untuk berkarya kasih. Hari ini kita diajak agar kita memiliki kemampuan memotivasi, menggerakkan, mendorong diri kita sendiri untuk memuji, memuliakan Allah, untuk berbuat baik, untuk membangun. Kita tidak perlu menunggu nasihat, dorongan orang lain. Tapi kita bisa mendorong dan menasihati diri kita sendiri. Kita bisa mengkhotbahi diri kita sendiri. Kita bisa membangun diri kita sendiri untuk memuji Tuhan, memuliakannya, untuk berbuat baik. Tidak harus menunggu orang lain menyuruh kita. Dan itulah salah satu tanda kedewasaan iman kita. Ketika kita mampu memotivasi diri kita sendiri melakukan yang benar dan baik, melakukan pujian, persembahan, syukur kepada Allah. Yang kedua, ayat 3 dan 4. Peringatan agar jangan menggantungkan totalitas hidup kita kepada manusia. Peringatan agar jangan menggantungkan totalitas hidup kita kepada manusia. Sang pemazmur mengatakan, dan itu juga yang kita nyanyikan tadi di bagian awal ibadah kita, jangan percayakan totalitas hidupmu kepada para bangsawan, termasuk yang paling baik sekalipun, sebab tidak ada manusia yang kekal. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sebagai manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan segalanya seorang diri. Kita selalu bantuan dan dukungan orang lain. Mulai dari orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, atasan kita, majikan kita, bos kita, bawahan kita, mitra kerja kita. Kita butuh orang lain mensupport, mendukung, menolong kita. Dan itu wajar. Seringkali kita harus bekerja kepada orang lain dan sedikit banyak mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain. Dan itu wajar. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan gantungkan totalitas hidupmu kepada manusia. Sebab betapapun baiknya manusia itu, hidupnya terbatas. Dia tidak bisa memberi keselamatan. Ada waktunya pertolongannya berakhir. Nah, sebab itu kita harus belajar dua hal. Kita perlu belajar untuk mandiri, mengembangkan kemampuan, mengembangkan modal-modal kita sendiri, supaya kita tidak terlalu atau selama hidup kita tergantung kepada orang lain. Dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Sekaligus dipanggil hanya menggantungkan masa hidup kita, totalitas hidup kita kepada Allah. Betapapun kita butuhkan pertolongan, betapapun kita butuhkan sokongan, dukungan orang lain, apakah itu orang tua, saudara, keluarga, teman, atasan, majikan, bos, mitra kerja atau bawahan, kita diingatkan bahwa mereka tidak bisa memberikan segala-galanya dan selama-lamanya. Sebab itu kita harus tanamkan dalam hati kita, hidup kita tidak akan hancur, dan masa depan kita tidak akan punah karena orang tertentu, tapi semata-mata hanya kita bergantung kepada Allah saja. Yang ketiga, ayat kelima dan selanjutnya, kebahagiaan orang-orang yang menjadikan Allah Yakub sebagai penolong. Di sini disebutkan Allah Yakub
Ini adalah tradisi khas Israel yang memandang Allah itu sebagai Allah pribadi. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak. Allahnya orang tua kita. Mazmur ini mengatakan betapa bahagianya orang-orang yang menjadikan Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang menampakkan dirinya dalam Yesus itu sebagai penolong. Dan sang pemazmur itu mengatakan ada 3 alasannya. Ada 3 alasan mengapa kita berbahagia ketika kita menjadikan Allah itu sebagai penolong kita. Pertama, ayat ke-6. Karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bukan kita yang menciptakan dia, tapi dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab itu, tidak ada keraguan-raguan kita kepada kuasa dan pertolongannya. Yang kedua, itulah yang dikatakannya di dalam ayat 7-9. Dia mengasihi orang-orang yang kecil dan susah. Berulang-ulang sang pemazmur itu mengatakan Tuhan mengasihi orang kecil dan susah. Dia memperhatikan anak-anak yatim dan janda dan orang asing. Dia menolong orang-orang yang tertunduk. Dan itu membuat kita berbahagia. Sebab ketika kita merasa kecil, lemah, atau tak berdaya, kita percaya Allah memalingkan wajahnya, memalingkan telinganya, memalingkan hatinya, melihat kepada kita. Dan dia sama sekali tidak akan membiarkan kita. Yang ketiga, itulah yang dikatakannya di ayat 10. Sebab kekuasaannya kekal turun-temurun. Kekuasaan Allah itu tidak berakhir. Walaupun langit dan bumi ini berakhir, tetapi kekuasaan Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang menampakkan diri dalam Yesus itu tidak pernah selesai. Dan itu adalah alasan kita untuk gembira dan berbahagia. Sebab Allah yang kepadanya kita bergantung tidak pernah berakhir kuasanya. Saudara-saudara, ada korelasi langsung antara iman atau kepercayaan dengan kebahagiaan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Yakub, orang yang betul-betul mempercayakan, menggantungkan hidupnya kepada Allah Abraham, kepada Allah yang menampakkan diri dalam Yesus, akan hidup bahagia. Sebab dia yang menciptakan langit bumi ini, dia yang mengasihi orang-orang yang kecil dan susah, dan kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Dengan pemahaman itulah, amang inang, kita memulai rangkaian persembahan gotilon kita. Dan izinkanlah kami dari mimbar yang kudus ini mengajak kita menghayati persembahan gotilon, persembahan panen. Walaupun kita tidak lagi hidup di era agraria, tapi kita menghayati bahwa berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui profesi pekerjaan kita di kota ini juga tidak ubahnya sebagai panenan para petani, para orang tua dan leluhur kita. Ada 4 makna persembahan panen atau pilihan gotilon yang akan kita antar ke altar hari ini. Pertama, persembahan panen ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Yakub, Allah Israel itu. Allah yang telah menebus kita dari dosa dan maut. Sebab itu kita mengantarkannya ke altar. Kita mengantarkan persembahan itu ke altar. Untuk menunjukkan apa yang kita kumpulkan di wek-wek selama beberapa pekan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ini bukan sekedar pengumpulan uang belaka, tapi ini bagian dari ibadah, bagian dari pujian, bagian dari ucapan syukur kita. Yang kedua, persembahan panen ini adalah tanda pengakuan kita bahwa Allah lah yang empunya tubuh, jiwa, dan hidup kita. Kita serahkan sebagian dari milik kita,
sebagai tanda pengakuan Kaulah ya Tuhan yang empunya hidupku, dan sebagian ku kembalikan sebagai tanda pengakuan bahwa segala yang baik yang ada pada diriku juga di masa pandemi ini pada dasarnya adalah milik-Mu. Yang ketiga, persembahan panen, persembahan gotilon ini adalah bagian dari ucapan syukur kita. Ketika kita mengaku juga di masa pandemi berkat Tuhan tidak berakhir. Juga di masa pandemi sekalipun kita merasakan kasih dan kesetiaannya, pertolongannya. Sebab itu kita mau bersyukur. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Gotilon dan semua parhalado dan semua ruas Tangerang Kota. Di masa pandemi, komitmen persembahan Gotilon telah lebih dari 1 miliar rupiah. Sekali lagi, di masa pandemi, kita mengumpulkan persembahan Gotilon kita sudah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Marilah kita hayati itu sebagai ucapan syukur kita. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan bahwa kita juga mengalami berkat-Nya di masa pandemi ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan berterima kasih. Yang terakhir, persembahan Gotilon, persembahan panen ini adalah bagian dari iman kita. Bagian dari iman kita. Mungkin sebagian besar dari kita hidupnya tidak berkelebihan. Sebagian besar dari kita hidupnya adalah pas-pasan. Tapi kita juga serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita beriman, kita tidak akan menjadi lebih miskin. Kita tidak akan mati kelaparan hanya karena memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita beriman bahwa besok berkat-Nya masih akan datang. Kita beriman bahwa berkat-Nya akan terus datang. Sebab itu, sebagian dari yang ada pada kita potong. Taponggol deba, tapasaha tulanggatan, songon tanda hapor seaon. Sebagai tanda iman bahwa Allah itu memelihara hidup dan masa depan kita. Dengan 4 pemahaman itulah amang inang, kita mau menghayati rangkaian Gotilon kita ini. Bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita. Ini bagian dari pengakuan kita. Ini bagian dari ucapan syukur dan terima kasih kita. Ini bagian daripada iman kita, bahwa kita beriman kepada Allah yang memberkati kita di masa lampau, memberkati kita di hari ini, dan memberkati kita hari esok. Semakin berlimpah-limpahlah berkat Tuhan, damai sejahtera, kesehatan dan sukacita untuk kita semua di Tangerang Kota dan di tempat-tempat lain. Amin.